Tentu saja kita mengharapkan alat kita itu memiliki kualitas yang baik. Semua manfaat dari ultrasound itu akan hilang kalau alat kita tuh nggak bisa mengulangi pengukuran dengan nilai yang sama, ya. Pengukurannya juga dapat dikonversi ke besaran lain, ya. Jadi kalau di SDT ultrasound itu 0 dB yang muncul pada alat itu bisa dikonversi menjadi besaran lain, tegangan, ya, besaran lain, yaitu 0 dB yang muncul di layar, ya. Jadi kalau di layar ini ada 0 dB, itu sama dengan 1 mikrovolt. Jadi tegangan, setelah itu bisa kita ubah menjadi nilai lain, ya. Jadi kalau min 20 dB, ya, itu sekitar 0,01 kalau nggak salah mikrovolt, ya. Dan kalau 6 dB itu sekitar 2 mikrovolt, ya, 2 kalinya setiap kenaikan 6. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa sangat kecil sekali sinyal yang bisa ditangkap oleh receiver. Dengan itu kita bisa yakin bahwa ada kebocoran, ada arcing, ada tracking, ya. Tracking itu cuma jejak kayak akar pohon di permukaan basing, ada vakum, leak vakum, itu semua bisa terdeteksi. Kalau tidak bisa deteksi oleh ini berarti memang masih kecil sekali atau memang nggak ada, dan tidak ada alat lain yang bisa mendeteksi sepeka ini. Ya, itu yang kita perlukan. Karena kita perlu tahu. Seperti yang tadi saya jelaskan, ya, dari kebocoran ini bisa terjadi di tempat yang dalam sekali, ya. Kayak di sini tadi saya jelaskan, bisa jadi ini pantulannya itu terjadi sumbernya tuh dalam sekali, ya. Mungkin di dalam breaker vakum. Salah satu hasil pengukuran yang pernah berhasil dilakukan oleh STT adalah di dalam vakum. Jadi vakum breaker, ya, vakum breaker. Nah, di dalam vakum breaker tentu saja pasti tertutup, ya kan? Tidak ada udara masuk keluar masuk. Kemudian di dalam kabinet. Kemudian baru ada lagi dinding panel ini. Tetap bisa didengar oleh receiver. Waktu itu kalau nggak salah pakai SDT 270. Jadi kalau alatnya tidak peka itu pasti lolos, tidak kelihatan kedengaran. Ya. Sama juga seperti di mesin-mesin. Kalau dia ternyata ini ada layer-layer sambungan-sambungan plat-plat antara titik sensor dengan mesin-mesin tersebut, ya, rotating machineries, ini bisa sinyalnya sampai sini sejak kecil sekali di sini muncul. Alat kita kurang peka, tentu saja alat kita tidak bisa pick up. Itu yang kita tidak inginkan, ya. Sudah keliling, ada gangguan di sini, ya, tapi karena alat kita tidak peka, gangguan ini tidak terdeteksi. Itu yang kita tidak harapkan. Measurable, kemudian juga bisa diukur cukup peka, dapat diandalkan, dan juga bisa diperbaiki, ya. Reliable ini tentu saja berhubungan dengan kalibrasi, ya, kalibrasi dan sebagainya itu juga harus kita pertimbangkan, ya. Ini contoh bagaimana kami mengkalibrasi, ya. Jadi kalibrasi itu kami lakukan. Jadi SDT ultrasound itu dengan rela hati mengirimkan alat kalibratornya ke seluruh distributor mereka yang memerlukan, ya. Jadi seluruh distributor resmi dari SDT ultrasound itu mampu melakukan kalibrasi di negara mereka masing-masing. Ini jarang sekali ada pabrikan-pabrikan seperti ini, ya. Tapi STT Ultrasound melakukan itu sehingga kami adalah salah satu service center dan juga kalibrator dari developer STT. Bagaimana melakukan kalibrasinya? Jadi pertama kali adalah alat itu akan diukur oleh kalibrator. Ini kalibratornya, ya, dengan software khusus, ya, dengan software khusus dia otomatis akan memeriksa semua range, semua pengukuran, ya. Dia akan menguji semua sinyal tersebut karena kita tahu 0 dB 1 mikrovolt. Ini kalau tidak menggunakan alat yang sangat presisi, maka tidak mungkin ini kita bisa capai, ya. Jadi kita uji semua peralatan dengan alat kalibrator, diuji semuanya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mode, ya. Itu juga untuk satu range, diuji lagi, diverifikasi. Setelah semuanya itu bisa, maka alat ini di-adjust. Jadi ini cuma tidak hanya pengecekan, ya, tidak hanya cek, ya, tapi juga adjust, ya. Jadi kalau misalnya dia sudah
offset, sudah keluar daripada akurasinya, maka dia akan mengkoreksi nilai parameter-parameternya, koefisien-koefisiennya, agar dia masuk lagi ke dalam akurasinya. Ya. Kemudian terakhir dilakukan adalah verifikasi. Verifikasi untuk menentukan bahwa memang pengukurannya sekarang sudah di dalam akurasi. Selesai ini, maka dilakukan konfirmasi ke cloud server dari SDT Ultrasound. Dan cloud server inilah yang akan mengeluarkan sertifikat. Jadi bukan kami. Yang melakukan sertifikat adalah SDT Ultrasound. Pak, ada kejadian nggak pernah kalibrasi ternyata out of akurasi, ya di luar akurasinya, di adjust nggak masuk? Pernah terjadi. Dan itu harus mengganti parts. Harus ganti parts, ya. Harus ada parts yang diganti di dalam alat ini, dan itu juga kami yang lakukan. Kami mengirim teknisi kami ke pabrik untuk melakukan pembongkaran, penggantian parts, dan sebagainya, ya. Dan kami juga dapat sertifikasi sebagai authorized service center juga. Dan parts-partsnya ini kami juga ada stok di kantor kami. Jadi kalau dari yang sederhana, karetnya, bodinya, sampai parts yang di dalam, ya. Satu board itu kita harus ganti semuanya, dan ini sangat-sangat rumit menggantinya, ya. Kita bisa bayangkan di dalam sini sudah ada semuanya tuh, rangkaian elektroniknya, baterainya dan sebagainya. Jadi ini harus dibongkar dengan hati-hati, ya, atas dan bawah dan sebagainya. Termasuk juga sensor-sensor, kabel-kabel. Kalau kabel biasanya kami langsung ganti. Tidak disarankan untuk memperbaiki. Kenapa? Karena kita tahu range kita adalah 1 microvolt. Jadi kabel kita ada sedikit saja impedansi di dalamnya, di dalam kabel-kabel ini, maka menyebabkan pengukuran pasti sudah berubah jauh, ya, sedikit saja. Jadi kita bisa bayangkan 1 microvolt kalau kita punya impedansi 0,0001 ohm saja, itu sudah menimbulkan, ini bisa langsung hilang ini sinyal ini, ya, tidak terdeteksi lagi oleh receivernya. Ya, jadi itu sebabnya kabel ganti. Ya, itu tidak sarankan untuk diperbaiki. Ya, kabel, terminal-terminal, ya, jadi untuk di setiap ini ada terminal untuk pasang-pasang kabel. Nah, ini juga kalau rusak juga harus diganti. Ya, jadi kami pernah mengalami koneksi dari peralatan SDT ini semuanya LEMO, ya. Jadi tinggal tusuk saja, tidak putar. Kebiasaan kita, ini LEMO memang sesuatu yang jarang sekali di Indonesia. Kami pernah sering mendapatkan kiriman alat-alat di mana terminalnya itu rusak. Terminal dari SDT ini rusak. Ya karena apa? Karena teman-teman itu tidak tusuk saja, tapi juga langsung diputar juga. Karena lebih biar yakin Pak, bahwa itu terpasang dengan yakin gitu. Nggak perlu padahal, tinggal tusuk saja, asal posisinya pas, maka itu sudah. Tidak perlu sulit-sulit mencari. Karena untuk mutar dan sebagainya itu perlu waktu. Di sini cuma tusuk, kalau untuk buka juga tinggal tarik saja, ya. Tentu saja dengan memegang bagian yang ada logamnya ini. Jadi kalau ini diputar, terminalnya pasti rusak, alatnya harus dibawa kembali ke kami, kemudian kami perbaiki. Dan semua peralatan dari SDT Ultrasound ini adalah lifetime warranty. Lifetime warranty. Karena alat-alat ini, alat-alat uji, semua uji itu ada nilai bukunya, dan itu akan 3 tahun paling lama sudah hilang. Ya, 3 tahun sudah nggak ada harganya lagi. Bapak mau pergi, Bapak Ibu boleh beli harga yang 1 miliar, 2 miliar, 100 juta, 200 juta. 3 tahun nilainya adalah sekitar 0 rupiah. Ini ada dua sisi. Tentu saja kita lihat, oh harga kita itu, oh, maaf ini saya tulisnya di belakang saya. Ya, jadi dalam 3 tahun itu dia nilainya mungkin bisa menjadi 0 rupiah, ya. Nah ini yang kita pikirkan. Kalau gitu kita bisa beli baru lagi. Ya, pemikiran ini sebaiknya diubah, ya, dengan alat SDT ultrasound lifetime warranty. Jadi kita bisa bayangkan dengan alat yang harganya sudah nol bisa menyebabkan pabrik itu hemat sekian juta US, ya, karena menemukan titik-titik kebocoran. Jadi ini sesuatu yang sangat-sangat tinggi nilainya. Bayangkan nol dengan misalnya 1 juta US.
karena menemukan vakum leak atau sebagainya. Nah, lifetime warranty ini tentu saja ada term dan condition-nya. Setiap tahun harus dikalibrasi kepada kami, tidak perlu kirim ke Kanada ya. Kita cukup kepada kami saja, maka itu sudah termasuk ke dalam garansi setahun berikutnya. Tahun depan dikalibrasi lagi masuk ke tercover untuk garansi setahun berikutnya dengan kalibrasinya sangat-sangat murah. Selanjutnya adalah training dan kompetensi. Jadi tentu saja kita sudah Bapak Ibu manajer sudah memberikan alat ini, kemudian setelah itu memberikannya kepada teman-teman operator di lapangan. Sekarang apakah hasil dari pengukurannya benar? Apakah pengukurannya sudah benar? Ini benar adalah dari caranya, kemudian datanya, ya. Karena ini menentukan apa? Analisisnya. Analisisnya itu kalau datanya ini data ya yang salah, tentu saja analisis salah, ya. Ini kalau analisis kita perlu software yang tepat ya, software yang tepat. Kemudian juga kita bisa dapatkan dari studi kasus, ya. Dan terakhir adalah manajemennya. Agar kasus-kasus biasanya di pabrik, di substation, di transmisi, di power plant itu kasusnya terulang lagi, itu lagi, itu lagi. Sehingga kita punya manajemen ya ilmu ya, knowledge management ya. Ini penting sekali manajemen itu atau manajemen pengetahuan sehingga kita bisa mendapatkan historinya, sejarah dan juga troubleshooting. Kita bisa mendapatkan dari sini. Kita punya alat-alat untuk mentraining ya. Jadi kita bisa bekerja sama dengan training center dari Bapak Ibu. Kita bisa mentraining sehingga ada trainer-trainer di perusahaan Bapak Ibu yang bisa mengajarkan kepada atau melatih staf dari Bapak Ibu. Jadi kami nggak keep semuanya untuk kami sendiri, tidak. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di channel YouTube kami, ya di YouTube ada channel Electrical Recreation Energy. Ini juga diajarkan bagaimana menggunakan Rhapsody Box. Karena kita mengharapkan makin banyak dari Bapak Ibu yang juga memiliki kompetensi. Kalau tidak kompeten sebaiknya jangan melakukan pengujian ultrasound.